Tahun 2018, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria muda bernama Bagas. Usianya 27 tahun, wajahnya tampan dan tubuhnya dulu kekar. Namun, sebuah kecelakaan motor 5 bulan sebelum pernikahannya membuat hidupnya berubah total. Bagas kini lumpuh dari pinggang ke bawah. Meskipun begitu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan: cinta. Cinta pada seorang gadis cantik bernama Sekar. Sekar adalah putri tunggal Pak Wiryo, seorang petani kaya yang sangat dihormati di desa itu. Dia dikenal keras, tegas, dan tak suka bantahan. Namun, Sekar memilih Bagas. Meski banyak yang meragukan keputusannya, Pak Wiryo pada awalnya menolak mentah-mentah hubungan mereka. Bagaimana mungkin seorang lumpuh bisa membahagiakan putrinya? Namun setelah melihat tekad Sekar yang tak bergeming, akhirnya Pak Wiryo mengajukan satu syarat berat. Bagas harus tinggal serumah dengan keluarganya, mengikuti semua perintah dan keputusan Pak Wiryo tanpa bertanya. Bagas, yang merasa tidak punya pilihan lain, menyetujui syarat itu. Hari pernikahan mereka digelar sederhana tapi meriah. Semua tamu desa datang. Namun, di balik senyum-senyum itu, banyak bisik-bisik sumbang terdengar. Menantu kok lumpuh. Kasihan Sekar, hidupnya pasti susah. Bisik-bisik itu menusuk telinga Bagas, tetapi dia memilih diam. Malam pertama mereka tidak seperti kisah romantis pada umumnya. Bukan penuh gairah dan tawa, tapi penuh rasa canggung, tangisan, dan penerimaan. Sekar tetap merangkul Bagas, meski tubuh Bagas tak mampu membalas seperti dulu. Hari-hari pertama setelah pernikahan, Bagas menjalani kehidupan baru yang berat. Setiap pagi, Pak Wiryo sudah berdiri di depan kamar mereka, memberikan daftar tugas, mengatur semua gerak-gerik Bagas. Dari menjaga kebun kecil di belakang rumah, sampai ikut membantu beternak ayam walau dengan keterbatasan fisik. Sekar, di sisi lain, menjadi cahaya dalam hari-hari gelap Bagas. Setiap malam, Sekar membantunya membersihkan diri, menyiapkan pakaian, bahkan memijat kakinya yang sudah tak bisa bergerak. Sentuhan Sekar membuat Bagas merasa tetap manusia, tetap berarti. Namun, semakin hari, tekanan Pak Wiryo semakin keras. Setiap kesalahan kecil, setiap ketidakmampuan Bagas untuk menyelesaikan tugas, mendatangkan bentakan dan hinaan. "Kalau kamu cuma jadi beban, ngapain nikahin anakku?" Suara keras Pak Wiryo menggelegar di seluruh rumah. Bagas hanya menunduk, menahan sakit, bukan karena tubuhnya, tapi karena harga dirinya terkoyak. Malam itu, di bawah remang-remang lampu minyak, Sekar memeluk Bagas erat, mencium dahinya dan berkata lirih, "Kamu kuat, Mas. Aku di sini untuk kamu. Jangan pernah menyerah." Bagas menutup matanya, menahan air mata yang nyaris jatuh. Untuk Sekar, ia berjanji, ia akan bertahan. Tak ada yang tahu bahwa malam itu adalah awal dari ujian yang lebih berat lagi. Hujan turun tanpa henti sore itu. Langit kelabu, bumi becek, daun-daun berguguran diterpa angin dingin. Di dalam rumah besar milik Pak Wiryo, suasana lebih dingin lagi. Bukan karena cuaca, tapi karena rencana busuk yang sudah bulat dalam pikirannya. Pak Wiryo memanggil Bagas ke ruang tamu. Sambil mengelus tongkat kayu di tangannya, ia menatap Bagas tajam. "Bagas, aku sudah atur semua. Kamu tinggal tanda tangan. Besok, kamu resmi bercerai dari Sekar. Lalu, aku nikahkan kamu dengan Melati." Suaranya terdengar seperti perintah, bukan ajakan. Bagas menunduk, dadanya terasa sesak. Tangan lumpuhnya gemetar tanpa sadar. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan seburuk ini. Pak Wiryo menekankan lagi, "Kalau kamu menolak, aku usir kamu dari rumah ini. Tanpa uang, tanpa bantuan. Dan aku pastikan, Sekar juga ikut menderita." Bagas ingin berteriak, ingin melawan. Tapi lidahnya keluh, tubuhnya lemah. Yang bisa ia lakukan hanyalah menggertakkan gigi menahan amarah. Malam itu, Bagas duduk sendirian di teras belakang. Hujan masih turun, membasahi lantai batu, membasahi pipinya,
Entah itu air hujan atau air mata. Sekar datang perlahan. Dengan sweater tipis dan rambut basah. Ia duduk di samping Bagas, tanpa banyak bicara. Hanya memeluk pundaknya. Meminjamkan kehangatan di tengah malam yang menusuk. Mereka saling bercerita. Tanpa kata-kata panjang. Karena hati mereka sudah bicara lebih dulu. Bagas menatap mata Sekar. Mencari kekuatan di sana. Sekar membalas tatapannya. Dengan senyum tipis penuh keberanian. Bagas. Apapun yang terjadi. Aku di sini. Aku bersamamu. Bisik Sekar. Suaranya bergetar. Bagas tahu. Ia tidak bisa menyerah. Bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi untuk wanita yang sudah memilih mencintai pria lumpuh sepertinya. Tanpa syarat. Malam itu, di bawah hujan. Mereka membuat janji. Janji untuk melawan. Janji untuk bertahan. Meski dunia menentang. Bagas tahu, esok hari ia akan mengambil keputusan besar. Entah itu berarti kehilangan tempat tinggal. Atau kehilangan hidupnya yang nyaman. Tapi yang pasti, ia tidak akan pernah kehilangan cinta Sekar. Dan itu, lebih dari cukup untuk membuatnya berani. Malam itu, setelah mendengar rencana busuk Pak Wiryo, Bagas tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di kursi reot di sudut kamar. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Tapi matanya, penuh bara, penuh amarah yang dalam. Sekar diam-diam masuk ke kamar. Melihat Bagas dalam kegelapan. Ia tahu, sesuatu telah terjadi. Dengan langkah hati-hati, Sekar duduk di lantai. Menggenggam tangan Bagas yang dingin. Merasakan getaran ketakutan di sana. Apa yang Bapak rencanakan? Bisik Sekar, setengah bergetar. Bagas menghela napas berat. Lalu, dengan suara pelan, ia menceritakan semuanya. Tentang perjodohan. Tentang uang. Tentang pengkhianatan yang mungkin akan merenggut cinta mereka. Air mata Sekar tumpah. Tapi bukan karena ketakutan. Melainkan karena kemarahan. Kemarahan yang selama ini ia tahan terhadap ayahnya. Malam itu juga, di bawah langit hitam yang penuh kilat, mereka berdua membuat keputusan besar. Bagas tahu, tubuhnya tidak akan mampu membawa lari Sekar jauh-jauh. Tapi cinta mereka lebih kuat dari rasa takut. Dengan bantuan teman lama Bagas, yang diam-diam masih setia, mereka merencanakan pelarian sederhana. Hanya berbekal satu tas kecil. Dan keyakinan bahwa cinta sejati tidak butuh restu dari manusia serakah. Esok paginya, sebelum fajar menyingsing, Sekar mendorong kursi roda Bagas dengan penuh tekad. Melewati jalan berlumpur. Melewati sawah-sawah basah. Meninggalkan rumah yang selama ini hanya memberi luka. Pak Wiryo yang bangun agak siang hari itu, baru menyadari kepergian mereka. Ia mengamuk. Menyuruh orang-orang mencarinya. Tapi desa kecil itu terlalu luas. Dan cinta Bagas dan Sekar terlalu kuat untuk bisa dihentikan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kota kecil, jauh dari desa, Bagas dan Sekar memulai hidup baru. Dengan sederhana, dengan berat, tapi dengan bahagia. Bagas mulai bekerja di sebuah bengkel kecil, mengandalkan kecerdasannya memperbaiki mesin. Sekar bekerja di warung makan, membantu orang-orang setempat. Setiap malam, saat tubuh mereka lelah, mereka saling memandang, saling menguatkan, saling mencintai, dengan lebih dalam daripada yang bisa dijelaskan kata-kata. Mereka tahu, cinta sejati bukan tentang tubuh sempurna, bukan tentang uang, bukan tentang restu orang tua yang penuh pamrih. Cinta sejati adalah tentang dua jiwa yang memilih untuk bertahan bersama-sama, apapun rintangannya. Pesan moral, jangan pernah menyerah pada cinta yang benar. Walaupun dunia menertawakanmu, memandang rendahmu, atau mencoba merenggut kebahagiaanmu. Percayalah, cinta sejati tidak pernah membutuhkan izin dari siapapun, kecuali dari dua hati yang saling setia. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar bagaimana pandanganmu tentang arti cinta sejati. Sampai bertemu di cerita-cerita inspiratif berikutnya.